Halo, selamat pagi anak-anak yang Miss Lince sayangi. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, oke anak-anak. Ngomong-ngomong, nih udah pada mandi belum? Udah pada siap belum untuk kita belajar? Sudah ya? Oke, karena Miss Lince kan selalu bilang sebelum menerima pembelajaran harus sudah siap. Siapnya itu apa saja? Sudah mandi, sudah sarapan, sudah makan ya. Oke, anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Pasti ya, karena anak-anak kelas 2 adalah anak-anak yang baik, yang pinter ya. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan belajar seperti biasa ya, pembelajaran kita tematik, sub tema 2. Kita sudah masuk ke sub tema 2 ya. Nah, sub tema 2 ini judulnya adalah hidup bersih dan sehat di sekolah. Anak-anak, walaupun sudah lama kalian tidak sekolah, nah tapi kita tetap harus belajar ya seperti apa sih keadaan sekolah itu ya. Walaupun kita hanya belajar online, tapi namanya hidup bersih dan sehat di sekolah juga harus kita perhatikan. Oke ya, ngerti ya anak-anak ya? Oke ya, semuanya fokus konsentrasi untuk pembelajaran hari ini. Oke, semuanya coba lihat ya. Ini adalah gambar ruangan kelas. Aduh, ruangan kelasnya rapi tidak ya? Rapi tidak? Kotor sekali ya, berantakan. Nah, ya. Nah, sekarang Miss mau ajak anak-anak ayo mengamati. Coba nanti kita perhatikan baik-baik di sini ya. Perintahnya adalah amati gambar di samping. Siswa yang menempati kelas ini tidak tertib. Benar ya anak-anak ya, tidak tertib. Mereka nggak tahu lingkungan kelas itu yang baik itu seperti apa ya. Mereka tidak mau menjaga kebersihan dan keindahan kelasnya. Nah, benar ya. Padahal kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab bersama ya. Bisakah kamu belajar di sana? Coba anak-anak kelas 2. Kalau keadaan kelas seperti ini, bisa nggak ya kita menerima pelajaran dengan baik? Tidak, ya. Apa yang terjadi bila kamu belajar di sana? Nih, sampai potnya jatuh, berantakan, mejanya, kursinya, nih ada segala macam sampah, buku pada berjatuhan. Ya pasti kita nggak akan bisa menerima pelajaran dengan baik karena suasananya sangat tidak nyaman, tidak enak, kotor ya. Nah, eh, yakin lah pasti anak-anak, gimana mau menerima pelajaran Miss, ruangannya begini. Iya ya. Tapi saat anak-anak masuk ke sekolah ya, sebelum corona dan keadaan sekolah itu kelas ya rapi, bersih, ya kan anak-anak ya. Oke, tidak seperti ini, ruangan begini, kita pasti tidak bisa menerima pelajaran dengan baik, ya kan? Nah ya, jadi jangan kita tiru nih sikap murid yang seperti ini nih, tidak peduli kepada keadaan kelas ya. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik. Oke, kita lihat kembali. Wow, ini lihat nih pintar sekali anak-anaknya ya. Mereka sedang apa ya? Tidak seperti kelas tadi ya, kotor, berantakan. Nah, sekarang Miss mau ajak anak untuk mendengarkan dengan baik ya. Berbagi tugas piket. Sebelum mengerjakan tugas piket, Maura, Ino, Dewi, Yoga, Raga, dan Dimas bermusyawarah. Mereka melakukan pembagian tugas piket. Nah, ini mereka sedang bekerja sama ya, sedang bekerja sama melakukan apa? Mereka bersih-bersih kelas ya. Nah, kita lihat dulu percakapannya di sini, oke? Nah, di sini ada Ino. Sebelum melaksanakan tugas piket, mari kita lakukan pembagian tugas. Nah, ya, Ino nih dia ingin supaya sama-sama membagi tugas. Kemudian Dewi bilang, aku akan menyapu lantai. Raka datang, aku akan mengelap kaca. Kemudian yang satu lagi, aku akan merapikan meja. Ino kemudian bicara, aku akan mengepel lantai. Nah, datang si Maura, aku akan merapikan meja guru dan papan tulis. Ya, Dimas dia tidak mau kalah. Aku akan membantu Ino mengepel lantai. Kemudian Yoga,
Aku akan membantu yang lain setelah tugasku selesai. Nah ya, si Maura juga benar, aku juga mau. Nah terakhir Raka, setuju. Dengan begitu tugas kita cepat selesai ya. Nah ini adalah apa? Perbuatan yang sangat baik ya. Mereka tidak mau ruangan mereka kotor, ruangan mereka berantakan. Mereka ingin kelasnya itu bersih, rapi, ya, sehingga anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, ya, ini mereka bagi tugas. Ada yang menyapu lantai, berarti dia pakai sapu, ya, menggunakan alat kebersihan yaitu sapu. Mengelap kaca, berarti pakai pakai kain lap ya, merapikan meja, mengepel lantai, merapikan meja guru dan lain sebagainya. Nah, ya, eh, manfaat dari tugas piket ini apa? Pekerjaan akan cepat selesai ya. Coba kalau hanya satu anak yang mengerjakan, capeknya minta ampun ya. Sudah capek, terus lama selesainya, ya kan? Iya pasti tuh anak-anak. Tapi karena dilakukan dengan bersama-sama, bergotong royong, ini akan cepat selesai ya. Ruangan mereka pasti bersih, tidak tadi ya, tidak seperti yang pertama ruangannya kotor ya. Ini adalah perlu kita contoh ya anak-anak ya. Mereka membagi membagi tugas. Nah, ya, mereka menggunakan alat-alat kebersihan supaya bersih ruangannya. Oke ya, anak-anak ya. Nah, si Maura, Ino bersama dengan teman-temannya, mereka pintar membagi tugas ya. Mereka bermusyawarah, mereka membicarakan bersama-sama pembagian tugas piketnya ya. Sehingga pekerjaan yang berat menjadi ringan ya. Pekerjaan yang tadinya lama menjadi cepat. Nah, itu ya. Baik sekali anak-anak yang ada pada gambar ini ya. Oke, semuanya sudah tahu ya? Oke, kita lanjut kembali. Oke, ini mungkin anak-anak pasti tahu ini gambar apa saja. Ya, sekarang lihat ini. Miss mau ajak anak-anak kelas 2 menulis. Ya, menulis apa ya? Perhatikan di sini ya. Perhatikan contoh berikut. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Ini alat apa? Nah, ini adalah sapu lidi ya, yang digunakan untuk membersihkan halaman. Ini adalah contoh alat kebersihan ya. Nah, di sini akan dibuat sebuah kalimat ya, 2 kalimat. Lihat ini contohnya, Miss sudah berikan. Aku terbuat dari lidi daun kelapa. Aku berguna untuk membersihkan halaman. Oh, sekarang anak-anak kelas 2 sudah tahu ya. Sapu lidi ini dia berasal dari mana? Dia berasal dari daun kelapa. Anak-anak pernah lihat nggak pohon kelapa? Pohon kelapa itu biasanya tinggi loh. Nah, ya, pohon kelapa itu banyak sekali manfaatnya loh anak-anak ya. Nah, lidinya itu yang berada di tengah-tengah daun itu bisa dibuat sapu lidi. Nah, anak-anak nambah ya pengetahuannya ya. Nah, jadi sapu lidi itu terbuat dari pohon kelapa yaitu daunnya ya. Coba nanti kalau anak-anak lihat ada pohon kelapa, lihat itu di antara daunnya itu ya, di tengah-tengahnya ada itulah yang akan dibuat sapu lidi. Ya, di sini ya. Jadi untuk contoh pertama ini adalah sapu lidi. Ya. Kemudian dibuat kalimatnya. Ini berasal dari mana dulu? Kemudian manfaatnya untuk apa? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 gambar ya. Nanti anak-anak kerjakan seperti contoh yang sudah Miss berikan ini ya. Pertama terbuat dari apa? Kemudian fungsinya atau gunanya untuk apa? Ya. Paham ya? Ngerti ya? Ini sangat mudah sekali. Ini gambar apa ya, Miss? Nah, ini adalah serbet ya atau kain lap ya. Ini pasti kalian sudah tahu. Ada yang belum tahu ini gambar apa? Aduh, pasti ya kalau nggak tahu, kelewatan ya.
Ini digunakan untuk menampung air ya. Ini gambar apa? Pasti di rumah anak-anak ada ini ya. Apalagi ini nih. Nah, ya. Ini yang di bawah ini berbeda nih dengan yang sini. Ya, Nak ya. Nah, jadi nanti yang keempat gambar ini anak-anak kerjakan ya seperti contoh nih. Kerjakan seperti contoh. Oke, paham anak-anak semuanya? Mengerti ya? Oke ya, nah pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak semuanya. Ya, kiranya anak-anak boleh mengerti ya, boleh menerima pembelajaran ini dengan mudah karena kita hari ini berbicara tentang lingkungan sekolah ya, kebersihan kelas. Ingat anak-anak semuanya, kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab bersama. Oke? Paham? Oke ya. Nah, kemudian ini dikerjakan di mana, Miss? Ini dikerjakan di buku PS tematik ya. Digambar tidak, Miss? Nah, nggak usah ya, nanti anak-anak kewalahan gambarnya. Tulis saja nomor 1 serbet, contohnya atau kain lap. Nomor 2 ini tulis tulis gambar ininya saja alat kebersihannya apa. Oke? Paham ya? Tulisannya yang rapi, jangan asal-asalan ya. Dan saat mengirim fotonya ke Miss Linca juga harus yang jelas ya. Ingat awal kalimat harus huruf besar. Oke anak-anak semuanya? Oke ya. Miss yakin anak-anak paham pembelajaran hari ini ya. Nah, semuanya yang Miss Linca sayangi, yang Miss Linca cintai, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk subtema 2 ya. Pesan Miss Linca selalu berpesan kepada anak-anak ya. Jangan pernah malas untuk belajar ya. Tetap semangat. Oke? Dan apalagi sebentar lagi anak-anak akan pas ya penilaian akhir semester ya. Jadi kalian tidak boleh bermalas-malasan. Oke, anak-anak semua ya, harus tetap semangat. Oke, semuanya selamat pagi. Tuhan memberkati.